Indri pun kaget ketika tahu sosok yang masuk itu adalah ayahnya. Dadanya tiba-tiba berdebar kencang seperti kemarin malam. Indri tetap berdiam diri dan berpura-pura tidur. "Kenapa ayah tiba-tiba datang ke kamar tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu?" ucap Indri. Walaupun ada keraguan di antara mereka, akhirnya mereka pun melangsungkan pekerjaan yang seharusnya tak pantas dilakukan oleh mereka kerjakan. Indri tahu, ayahnya itu sangat terlalu rindu dengan ibunya yang jauh di sana. Simak cerita selengkapnya. Pak Jono yang telah ditinggal istri barunya itu, merasa kurang terpenuhi kebutuhan batinnya. Ia pun mulai mencari jalan keluarnya. Ada sedikit ketakutan dalam diri Indri. Saat itu, Indri masih muda, dan tidak mengerti apa-apa. Pak Jono ini sangat pandai mengelabui dan bertutur kata, hingga akhirnya Indri terperangkap oleh semua akal bulusnya. Sejak kepergian istri barunya Jono, yang juga ibu kandungnya Indri keluar pulau, Pak Jono semakin menjadi-jadi. Namun, Indri tak bisa berbuat banyak, karena hidupnya sangat bergantung padanya. Beginilah awal kisahnya. Pagi itu, Indri dan ibunya sedang mengobrol di ruang tamu. "Indri tak bisa jauh dari ibu, aku tak berani di rumah sendirian, Bu," ucap Indri pada ibunya. "Ibu akan sering pulang menjengukmu, kamu tak usah khawatir, jika kamu takut di rumah, ayahmu yang akan menjagamu," jawab ibunya, mencoba menenangkan putrinya. Akhirnya, Indri hanya bisa pasrah dan merelakan kepergian ibunya, meskipun terasa berat baginya. 2 bulan sudah semenjak kepergian ibunya, selama itu pula ia tinggal di rumah dengan ayah tirinya itu. Indri lebih memilih berdiam diri di kamar jika tidak ada tugas yang harus dikerjakan. Walaupun di rumahnya ia sendiri, kadang ia merasa takut, apalagi semenjak kepergian ibunya, karena ayah tirinya mulai menunjukkan hal yang aneh terhadapnya. Rumah yang lumayan besar itu, hanya dihuni berdua oleh Indri dan ayah tirinya saja, setelah ibunya pergi merantau keluar pulau. Ia memang sering ngasih kabar, namun akhir-akhir ini, ibunya sangatlah jarang memberikan kabar, bahkan tidak sama sekali. Malam itu hujan turun sangat lebat sekali, terlihat kilat berpijar menerangi kegelapan malam. Jono terjaga dari tidurnya, AC kamar yang mati membuatnya terasa gerah. Kemudian ia keluar hendak pergi ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, Jono memeriksa kembali jendela rumah, untuk memastikan jika sudah dikunci. Saat melewati kamar Indri, ia melihat pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari celah pintu kamar yang terbuka, terlihat cahaya terang, pertanda lampu kamar Indri yang masih hidup. Karena rasa penasaran yang mendalam, Jono mendekati kamar Indri, dan melihat seisi ruangan. Ia pun kaget saat melihat Indri yang sedang pulas dengan gaun sederhananya. Sebenarnya, Jono adalah seorang ayah tiri yang baik. Namun, entah mengapa, malam itu wajahnya terlihat aneh. Kemudian, ia melangkah menuju ke ruangan Indri, dan mencoba mendekat ke arahnya. Dari jarak yang begitu dekat, Jono mencoba memanggil-manggil nama Indri. "Indri, bangun nak, ayah mau berbicara denganmu," ucap Jono. Namun, saat Jono mencoba membangunkan putrinya, sama sekali tak ada jawaban darinya. Saat itu, sebenarnya Indri belum tidur, tapi hanya pura-pura tidur saja. Karena tak ada jawaban dari Indri, akhirnya Jono pun kembali keluar dan menutup pintu kamar tersebut. Singkat cerita, memasuki minggu kedua setelah ibunya merantau, Jono mulai merasakan keganjilan dari ayahnya.
Ia sering mendapati ayahnya menatap dirinya dengan tatapan yang penuh arti. Memang, semenjak ibunya pergi, ayah tirinya sering terlihat murung, seperti merasakan kesedihan yang mendalam di hatinya. Ia seperti merindukan kehadiran istrinya, walaupun istrinya kurang perhatian dan kurang peka dengan kebutuhan batinnya. Pagi itu, saat Indri sudah selesai bersih-bersih dan memasak, Indri berniat untuk mandi. Saat berada di dalam, Indri seperti mendengar suara langkah kaki, dan dari pintu, Indri kaget dan cepat-cepat keluar dari kamar mandi takut ada perampok yang masuk ke dalam rumahnya. Ia pun segera kembali ke ruangannya sambil memikirkan peristiwa yang baru saja dialami. Siapakah orang misterius itu? Namun begitu ia mengingat kalau di rumah ini hanya ada dia dan ayah tirinya, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Apakah ayah orang misterius itu? Tak mungkin, itu pasti bukan ayah, pikirnya. Suatu malam, Indri terbangun ketika mendengar suara dari kamar ayahnya. Suara itu seperti memanggil-manggil namanya. Apakah ayah sedang bermimpi? Ucap Indri dalam hati. Karena penasaran, Indri pun beranjak dari tempat tidurnya dan mencoba mendekati kamar ayahnya dan mencoba menguping dari luar. Indri pun kaget begitu mendengar suara dari kamar ayahnya, yang terus-terusan memanggil namanya. Lama Indri terdiam mendengarkan suara itu, tapi justru membuat dirinya bingung dan gelisah. Indri pun bergegas kembali ke tempat peristirahatannya. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya, pikirannya pun semakin kacau. Semenjak mendengarkan suara itu, Indri merasa ada sedikit kegelisahan di hatinya. Perasaan yang berkecamuk membuatnya susah tidur dan sering melamun. Sebelumnya ia benci dengan sikap ayahnya, namun kini justru dia merasa kasihan kepadanya. Mungkinkah saja ayah sedang merindukan ibu, ucap Indri dalam batinnya. Keesokan harinya, Pak Jono terlihat gelisah. Ibunya yang masih dalam perantauan tersebut, sudah sangat jarang memberikan kabar. Hati Pak Jono seperti diselimuti kesedihan yang mendalam, seakan mengharapkan sesuatu keajaiban terjadi. Singkat cerita, pada malam saat Indri sedang beristirahat di ruangannya tiba-tiba pintu kamarnya dibuka dari luar. Indri pun kaget ketika tahu sosok yang masuk itu adalah ayahnya. Dadanya tiba-tiba berdebar kencang seperti kemarin malam. Indri tetap berdiam diri dan berpura-pura tidur. Kenapa ayah tiba-tiba datang ke kamar tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu? Gumam Indri membatin. Sedikit demi sedikit, Indri membuka matanya, dan mengawasi sang ayah yang duduk termenung menatap ke arahnya. Ada kesedihan dan kegelisahan di raut wajah ayah tirinya itu. Sedang apa ayah di situ? Kenapa masuk nggak ketuk pintu dulu? Tanya Indri pelan. Jono tersentak kaget dari lamunannya, ia mencoba menyembunyikan kebingungannya. Maaf nak, ayah akhir-akhir kepikiran sama ibumu, kadang, ayah merasa sangat merindukannya, jawab Jono. Ayah nggak perlu merasa sedih seperti itu, wajar kalau ayah merasa kesepian. Apalagi sekarang ibu sangat jarang kasih kabar, tapi ayah kan masih punya aku, dan aku akan selalu ada buat ayah, ucap Indri berusaha mencairkan suasana hati Jono. Jono tersenyum mendengar kata-kata Indri, meski perasaan yang dirasakan lebih dari sekadar itu. Ayah ingin bercerita, tapi ayah bingung dari mana memulainya, ucap Pak Jono. Apapun yang ayah pikirkan, ayah nggak sendiri kok, kita bisa menghadapi semuanya bersama-sama, ucap Indri. Pak Jono terlihat sedikit tegar, meskipun unek-unek dalam hatinya masih belum sepenuhnya terjawab. Saat itu, Indri merasa iba melihat kesedihan di wajah ayahnya.
Dengan berani, ia menawarkan diri untuk membantu jalan keluarnya. "Indri, apa maksudmu?" Jono bertanya dengan suara serak, mencoba memahami lebih jelas maksud hati putrinya. Indri memandangnya sejenak, dan kembali berucap. Meski ada perasaan gugup yang tiba-tiba datang, Indri tahu, mungkin ini kedengaran agak aneh, tapi Indri nggak ingin melihat ayah yang terus-terusan gelisah. Kemarin tanpa sengaja, Indri mendengar suara ayah yang memanggil-manggil nama Indri. "Apakah saat itu ayah sedang bermimpi?" tanya Indri dengan nada pelan. Jono menarik nafas dalam-dalam, merasa terhimpit oleh perasaan yang campur aduk. Apa yang disampaikan Indri saat itu membuatnya tambah bingung. "Maafkan ayah," ucap Jono dengan suaranya yang bergetar dan tertahan. "Maafkan Indri ya." Kalau ucapan Indri tadi membuat ayah merasa nggak nyaman, Indri cuma nggak tahu bagaimana caranya membantu ayah. Indri cuma ingin melihat ayah bahagia, ucap Indri. Suasana ruangan kembali hening dengan perasaan yang lebih tenang dan penuh pengertian. Jono tampak mematung setelah mendengar kata-kata Indri. Hatinya berkecamuk, seperti ada sebuah konflik besar yang terjadi di hatinya. Ia mencoba mengendalikan perasaannya, namun keinginan yang selama ini ia pendam mulai sulit ditahan. Ia seperti merasa terjebak dengan perasaan yang serba salah. "Ayah nggak mau kamu merasa terpaksa, nak," ucap Pak Jono dengan suara seraknya. Indri menoleh, dia juga merasakan kebingungan yang juga dirasakan oleh ayahnya. Tanpa berucap lagi, Indri pun mendekati ayahnya, seolah mencoba menghilangkan jarak antara mereka. "Ayah, ada aku di sini, aku bersedia menghilangkan kesedihan ayah," ucap Indri meyakinkan Jono. Jono terkejut seakan tak percaya. Perasaannya seperti terjerumus ke dalam dosa yang teramat dalam. "Indri, apakah semua ini mimpi?" Pak Jono kembali berkata, meski suara serak dan tertahan. "Ayah, kita kan hanya berdua di sini. Ibu pun sedang sibuk dengan pekerjaannya. Siapa lagi yang bisa memahami ayah selain aku?" ucap Indri. Joni yang selama ini terlihat baik, imannya mulai tergoyahkan oleh ucapan putrinya. Ia tak mampu lagi menahan kegelisahan yang selama ini ia rasakan. "Maafkan ayah, kalau kamu tidak keberatan, mari kita sama-sama mencari kebahagiaan bersama," ucap Jono dengan suara bergetar. Indri membalas dengan senyuman lembut, meski di balik itu ada keraguan yang mendalam. Walaupun ada keraguan di antara mereka, akhirnya, mereka pun melangsungkan pekerjaan yang seharusnya tak pantas dilakukan oleh mereka kerjakan. Indri tahu, ayahnya itu sangat terlalu rindu dengan ibunya yang jauh di sana.